Tipe-tipe orang ketika malam minggu. Orang normal. Kamu kalau malam minggu biasanya diam di rumah atau keluar? Ya keluar lah Pak, ngapain malam minggu diam di rumah? Orang tiang listrik aja di luar, iya nggak? Iya juga sih. Kemana biasanya kalau malam minggu? Biasanya sih kalau malam minggu saya jalan sama pacar saya Pak. Cuma hari ini saya mau mabar dulu Pak sama teman saya. Pusreng sampai pagi supaya jago biar bisa jadi pro player Pak. Oh, bagus. Rank epic. Orang soleh. Kalau kamu malam minggu ngapain aja? Kalau saya paling di rumah saja sih Pak. Di rumah? Iya. Malam minggu di rumah aja? Iya Pak. Malam minggu gak keluar rumah. Padahal malam minggu itu adalah malam yang dinanti-nanti oleh para pemuda loh. Khususnya orang-orang yang sedang berpacaran. Sedangkan kamu tidak keluar rumah. Wah. Kebetulan saya tidak pacaran Pak. Karena pacaran itu dilarang oleh syariat agama Islam. Dan bisa menjerumuskan kepada perzinahan. Apalagi kita hidup di akhir zaman seperti ini. Saya lebih suka menghabiskan waktu di rumah dengan membaca Al-Quran dan membaca sholawat Pak. Masya Allah, ternyata kamu anak yang soleh ya. Mulai besok Bapak jodohin kamu sama anak Bapak. Udah, fix. Si pekerja keras. Kamu kalau malam minggu biasanya kemana? Kalau malam minggu saya keluar Pak. Biasalah cari sampingan, uang tambahan. Oh, pekerja keras ternyata kamu. Padahal masih muda loh. Ah, biasa aja sih Pak. Wajar lah, nama juga tuntutan hidup. Iya. Terus biasanya cari kerja sampingan di mana? Saya cari kerjaan sampingan biasanya di ATM sih Pak. ATM terdekat biasanya lah. Oh, emang ada ya kerja sampingan di ATM? Ada Pak. Nah, jadi kita tuh kerjanya malam di ATM. Biasanya nunggu ATM sepi lah. Nah, di situ baru kita kerja. Hah? Kerja? Nunggu sepi di ATM? Udah ya Pak, saya mau berangkat dulu. Biasanya jam segini ATM udah sepi. Mari Pak. Iya. Lah, nyolong dong. Wah. Tolong dengerin semuanya. Tolong dengerin. Ada apa nih ya? Tadi pas istirahat gua ke WC. Dan di WC gua nemuin tai ngambang yang belum disiram. Ih. Tai ngambang. Jadi gua mau nanya, siapa yang tadi BAB di WC dan tainya belum disiram? Ngaku lu Yan. Lu kan yang BAB gak disiram nya sembarangan main nuduh-nuduh aja lu. Lu kali. Kalian tahu kan, jika ada orang yang BAB di WC sekolah terus nya itu gak disiram, itu sama aja sudah mengotori fasilitas sekolah. Dan pelakunya bisa dikenai denda sebesar 1 juta rupiah. Cepetan ngaku, siapa yang udah BAB di sana? Oh, jadi lu pelakunya? Bukan. Ya, terus gue mau nanya dulu. Yang lu temuin di WC sana, itu ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-cirinya? Iya, biar gue bisa mengidentifikasi kalau itu tuh siapa. Yang gue temuin di sana, itu bentuknya panjang, sekitar 5-7 cm-an. Terus warnanya itu kuning, agak kecoklat-coklatan. Serta aroma baunya itu sangat busuk banget. Panjang, kuning kecoklatan, sehingga bau busuk. Jual, berarti pelakunya bukan di kelas ini kayaknya. Di kelas yang lain mungkin? Entah. Kalau bisa tahu bahwa pelakunya itu bukan di kelas ini. Oke. Jadi gini, semua bentuk dan jenis-jenis yang ada di kelas ini gua tahu. Mulai dari Syuda. Syuda itu bentuknya opal serta agak lancip dikit dan warnanya itu kuning telur, dan dia juga nya nggak terlalu bau. Lanjut Sirian. Nah, kalau Sirian itu
Ya emang sih, nya itu panjang bentuknya. Tapi nggak sampai 5-7 cm juga. Nah, terus warnanya itu nggak coklat, ya warnanya kuning. Jadi bisa dipastikan pelakunya itu bukan orang-orang yang ada di kelas ini. Oke, kalau begitu, gue percaya sama omongan lo bahwa pelakunya bukan di kelas ini. Oh, emang kampret nih orang yang BAB, nya nggak disiram. Iya benar. Siapa coba yang nggak disiram? Oke murid-murid, maaf bapak telat ya. Yaudah silakan buka bukunya, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Belajar. Bu apa ini? Iya, bau apa nih? Aduh, bapak lupa cebok. Bentar ya murid-murid. Aduh. Sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lalu yang dipelajari dan diselidiki untuk menjadi acuan serta pedoman bagi kehidupan masa yang akan mendatang. Menurut etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni sajarun, yang artinya pohon. Bisa nggak sih, kalau bapak lagi menjelaskan, itu perhatiin, lihat ke depan. Iya, pengen diperhatiin ya. Bapak serius, nggak bercanda. Gimana mau pinter coba? Guru lagi menjelaskan di depan, ada yang ngobrol, ada yang bercanda, bahkan ada juga yang lagi makan. Makan aja terus. Kalau mau makan, mau ngobrol, ya nanti ada waktunya di jam istirahat. Sekarang masih jam pelajaran. Iya, nah, ayo. Bapak itu capek jadi guru. Udah main gamenya, boy. Kita dapat locok ya. Push. Victory. Hey, menang. Terus aja main game terus. Tuh, kan? Komplit sudah kelas ini. Ada yang ngobrol di kelas, ada yang makan di kelas, Dan sekarang kamu main game di kelas. Masya Allah. maaf Pak, Udah nilai kamu tuh selalu jelek di kelas ini. Sering bolos, banyak alpanya. Dan sekarang kamu beraninya nge-push main game Mobile Legends di kelas. Mending rank kamu itu tinggi. Ya paling juga mentok-mentok di Epic. Tapi saya udah mythic, Pak. Masih berani ngejawab juga kamu. siapa ini? Masuk, itu bapak yang himpit. Gendong bapak ke mythic ya. Ayo gas, Pak. Tipe-tipe ketua kelas ketika ada yang berisik. Ketua kelas kalem. Di TikTok tahu gak? Yang rame itu yang kasihan Iya bejir. Sampai-sampai ya nenek gua, kakek gua, adek gua, sampai bapak gua juga bilang kayak gitu. Kasihan, ngikutin tren apa coba itu? Iya kan? Tapi itu lucu anjir. Jadi gua juga jadi kecanduan gitu. Kasihan emang lucu. Kasihan guys, ngomongnya pelan-pelan aja, jangan berisik. Soalnya kan sebelah kantor, nanti si bapak marah-marah lagi. Oh iya, sorry Dil, sorry. Siang emosian. Dil, lu bisa gini nggak? Tuh. Gimana? Kok bisa sih? Ya gampang, tinggal gini doang. Tuh. Oh, jadi Oh, iya. Jangan berisik. Ini tuh jam pelajaran. Nanti guru kesini, gua yang dimarahin sebab gua ketua kelasnya. Susah amat ya turnya. Ya elah, caper bener mentang-mentang ketua kelas. Ngomong apa lu? Enggak bro, kalem. Langsung nyatet nama orangnya. Itu tahan. Bego mainnya. Bagus, di kelas malah main game. Udah gitu berisik lagi. Gua catet nama lu. Bro, janganlah bro. Yuda. Buset, serem bener anjir. Langsung dilaporin itu mah pasti. Gak usah ngomong, mau dicatat sama dia lu. Iya. Lu juga sama berisik. Gua catet nama lu. Gua cuma kentut jir. Langsung lapor ke guru. Dasar yatim lu gak punya bapak. Lah, bodo amat.
daripada lu nggak punya emak. Guys, udah jangan berantem. Berisik kedengaran ke kantor soalnya. Diam lu. Jadi siapa yang berisik tadi di kelas? Si Uda sama si Rian. Tadi berisik di kelas, malah berantem. Saya susah misahinnya. Udah, Rian, ke kantor sekarang. Iya, Pak. Lu anjir. Mereka mau dikasih hukuman apa, Pak? Duel sama bapak. Teman-teman, gua nemuin kaos legend peninggalan bapak gua. Nah, mana coba gua lihat? Nih, katanya orang yang pakai kaos itu bisa dapat kekuatan terbang, bro. Ini mah kaos polos mania, Yud. Tapi kata emak gue itu kaos legend, bro. Iya, dikatakan kaos legend. Emang udah ada dari dulu. Sejak SMP aja, ini kaos udah ada loh. Tokonya aja udah berdiri belasan tahun. Di TikTok udah laku sampai 1 juta piece. Oh gitu. Lagian mana ada coba kaos yang bisa ngasih kekuatan terbang. Ada-ada aja lu Mayun. Ya soalnya emak gue ngomongnya itu kaos legend sih. Gua kira kaosnya bisa ngasih kekuatan kan. Nah, kaos yang lu punya ini tipenya klasik premium. Mantep nih. Bahannya adem dan lembut. Jadi enak dipakainya. Strap keringat lagi. Kok dipakai kaosnya, Dil? Gua ambil ya kaosnya, bro. Tuh kan beneran bisa terbang. Woi, Dil, balikin itu kaos gua. Woi. Beneran bisa terbang dong. Gua check out aja kali ya. Kaos polos mania. Tipe-tipe murid ketika habis nginjem barang temen, siang langsung ngebalikin. Deal, ini gue balikin pulpen yang habis gue pinjam kemarin. Udah nginjem pulpennya? Udah, makasih ya. Iya, sama-sama. Oke, hari ini langsung ulangan ya. Silakan persiapkan alat tulisnya. Perasaan udah siapin pulpennya di rumah. Kok nggak ada ya? Deal, gue boleh pinjam pulpen lu lagi nggak? Udah, pulpennya buat lu aja deh. Makasih. Murid yang pelupa. Yud, mana buku gua? Udah beres belum? Hah? Buku? Buku yang mana? Yang lu pinjem kemarin, buku PKN. Katanya lu mau minjem dulu buat nyalin tulisannya. Gara-gara ketinggalan nyatet. Bentar. Yang ini bukan? Ah, iya itu. Ya udah nih. Lu udah beres nyatetnya? Belum? Lah kok belum? Kan udah gua kasih pinjem 1 hari bukunya. Masa nggak lu salin sih? Lupa. Udah nih gua pinjemin lagi. Besok balikin. Oke. Siap. Murid yang ngomongnya Taifo. Yang tipek gua mana sini balikin? Oh, ada di meja gua. Cari aja. Oh. Nggak ada, Yan. Ada kok di meja tempat gua duduk. Cari yang benar. Gak ada, Yan. Udah gua cari. Gak ada tipek gua di meja lu. Meja? Di tas. Gua bilang kan di tas. Gua bilang tadi di meja. Enggak, orang gua bilang di tas. Kok bukan di meja? Tas. Beneran di tas dong. Kan emang di tas. Tadi lu bilangnya di meja. Bukan di tas. Siang tukang ngilangin barang. Gua mau ngambil buku gua yang kemarin lu pinjem. Sini balikin. Mampus. Lu jangan marah ya, Yud. Kenapa? Sebenarnya buku lu hilang. Lu bilang hilang? Gimana sih lu jadi orang ketanggung jawab bener dah. Gua ganti deh buku lu ya. Gua bayarin pakai duit. Gak semua bisa diganti sama duit, bro. Itu tuh buku pemberian dari pacar gua. Dan sekarang lu hilangin. Lu harusnya tanggung jawab dong. Kalau dikasih pinjam itu, malah dihilangin nanti kalau pacar gua ngomong. Iya, udah nggak apa-apa. Nanti gua yang ngomong sama pacar gua. Makasih ya. Iya, sama-sama.